Halo guys, perkenalkan nama saya Delpi Lubis, Prodi Pendidikan Ekonomi kelas C 2018. Video ini merupakan video ujian akhir semester Ekonomi Moneter. Dalam video ini, kita akan membahas mengenai dampak COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia yang meliputi pertumbuhan ekonomi, kurs, dan inflasi. Berdasarkan uraian yang disampaikan oleh Gubernur BI Periwarjio, ada beberapa hal yang disampaikan terkait dampak penyebaran COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia. Yaitu yang pertama, pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pada triwulan pertama 2020, tercatat perekonomian Indonesia sebesar 2,97% year on year. Hal tersebut didorong oleh dampak penanganan COVID-19 yang mulai mempengaruhi kegiatan ekonomi baik dari sisi pendapatan, produksi, konsumsi, investasi, serta ekspor dan impor. Dari sisi pengeluaran, penurunan pertumbuhan ekonomi triwulan pertama 2020 terutama dipengaruhi penurunan permintaan domestik, seperti konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga tercatat sebesar 2,84% year on year, jauh lebih rendah pada triwulan keempat 2019 sebesar 4,97% year on year. Yang kedua, investasi. Investasi juga tumbuh melambat sebesar 1,7% year on year. Respon stimulus pemerintah melalui konsumsi pemerintah yang tumbuh 3,74% year on year. Yang selanjutnya, ekspor neto. Ekspor neto berkontribusi positif dipengaruhi ekspor yang tumbuh sebesar 0,24% year on year dan impor yang mencatat kontraksi 2,19%. Yang kedua, kurs atau nilai tukar. Nilai tukar bergerak stabil dan cenderung menguat mengarah pada sebesar Rp15.000 pada akhir tahun. Nilai tukar tersebut dipengaruhi oleh yang pertama, inflasi yang rendah dan terkendali dalam kisaran sasaran 3% plus minus 1%. Yang kedua, defisit transaksi berjalan triwulan pertama akan lebih rendah dari 1,5% produk domestik bruto, dan secara keseluruhan pada tahun 2020 akan lebih rendah dari 2% produk domestik bruto. Yang ketiga, perbedaan suku bunga atau yield spread sangat tinggi. Yield SBN 10 tahun Indonesia sebesar 8,2%. Yield UST Note 10 tahun sebesar 0,3% sampai 0,4%, sehingga yield spread atau suku bunga sebesar 7,5%. Yang ketiga, inflasi. Berdasarkan hal yang disampaikan oleh Gubernur Bank Indonesia Periwarjio pada 6 Mei 2020, inflasi 2020 terkendali dan rendah di kisaran sasaran 3% plus minus 1%. Berdasarkan hasil rilis BPS, inflasi indeks harga konsumen atau IHK pada April 2020 tercatat sebesar 0,08% MTM atau sebesar 2,67% year on year. Lebih rendah dari perakiraan Bank Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa faktor rendahnya permintaan mulai membuat tekanan terhadap inflasi berkurang yang dipengaruhi oleh langkah-langkah penanganan pandemi COVID-19 yang menyebabkan aktivitas manusia yang lebih rendah terkait pembatasan mobilitas, PSBB, dan lain sebagainya. Akibat penyebaran COVID-19 yang merenggut nyawa manusia, pemerintah menjalankan berbagai kebijakan seperti physical distancing, yaitu kebijakan untuk selalu jaga jarak sebagai upaya untuk mengurangi arus penyebaran COVID-19. Kebijakan lainnya yaitu work from home, di mana semua aktivitas di luar untuk sementara dihentikan dan menjalankan kebijakan untuk bekerja dari rumah dan belajar dari rumah. Tetapi, lain kenyataannya,
Dengan menjalankan kebijakan tersebut, malah berakibat buruk terhadap perekonomian. Akibat sistem yang kurang efektif, pekerjaan yang dilakukan juga kurang efektif. Para pelajar juga merasakan kewalahan dengan berbagai gangguan seperti listrik dan jaringan yang buruk, sehingga hal itu dapat menjadi salah satu penyebab belajar dari rumah kurang efektif. Melihat berbagai dampak buruk yang diakibatkan oleh kebijakan tersebut, akhirnya pemerintah mengeluarkan kebijakan yang baru, yaitu kebijakan new normal, di mana aktivitas kembali ke awal sebelum adanya pandemi COVID-19. Tetapi harus tetap menjalankan aturan pemerintah maupun anjuran para tim medis untuk selalu tetap waspada. Kalau menurut saya sih, kebijakan new normal tadi kurang efektif ya. Dimana kalau warga sudah melakukan kegiatannya seperti biasa, yang pasti akan lebih mempermudah untuk menyebarkan virus tadi. Sedangkan kebijakan yang diberikan pemerintah untuk tetap di rumah aja, masih banyak warga yang sudah terpapar virus tadi. Apalagi jika warga sudah melakukan aktivitasnya seperti biasa, seperti di keramaian, yang pasti akan lebih cepat untuk menyebar karena interaksi juga semakin banyak, dan saya rasa hal itu akan meningkatkan angka korban yang terpapar virus corona. Mungkin akan lebih banyak dari sebelumnya. Jadi kita berdoa saja, semoga virus ini akan cepat berlalu dan aktivitas kita bisa kita laksanakan seperti dulu dengan baik. Sekian video dari saya. Apabila ada teori yang salah dan kata-kata saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Jangan lupa berdoa dan tetap jaga kesehatan ya.